Kita semua pasti punya guru favorit kan? Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa sebenarnya yang bikin kelas mereka itu terasa begitu spesial? Nah, hari ini kita akan bongkar rahasianya pakai analogi gunung es yang bakal mengubah cara kita memandang dunia pendidikan. Oke, jadi kita mulai dari sini ya. Coba deh ingat-ingat lagi waktu zaman sekolah dulu. Guru siapa yang paling membekas di ingatan? Apa sih yang membuat kelas mereka itu beda? Apa karena pelajarannya jadi terasa gampang? Rasanya bukan cuma itu deh. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia nih, bagian puncak dari gunung es pendidikan. Ini tuh kayak daftar keinginan semua orang kan. Orang tua pengennya anak-anaknya nurut dan semangat belajar. Sekolah maunya suasana yang tertib. Dan para guru, wah tentu aja pengen bisa pulang tepat waktu tanpa pusing kepala. Ini semua adalah hasil akhir yang kelihatan jelas, yang kita semua harapkan. Tapi, disinilah kuncinya. Semua hasil-hasil keren yang kita idamkan itu ternyata hanyalah puncak dari sebuah gunung es, bagian paling kecil yang muncul di permukaan. Kekuatan yang sesungguhnya, fondasi yang menopang semuanya, justru tersembunyi jauh di bawah sana. Oke, siap? Yuk, kita coba nyelam sedikit lebih dalam. Tepat di bawah permukaan air, kita bakal nemuin lapisan pertama yang krusial banget. Disinilah mesin yang sebenarnya bekerja di balik layar. Lapisan ini bisa kita sebut dapurnya seorang guru. Ini bukan sulap loh ya, tapi murni soal keahlian. Ini isinya semua persiapan, strategi, dan sistem yang dibangun oleh guru setiap harinya. Ibaratnya, ini tuh sesi latihannya para atlet, jauh sebelum hari pertandingan besar. Nah, di dalam dapur ini ada 4 komponen utama. Pertama, desain yang terstruktur. Pelajaran yang hebat tuh nggak datang tiba-tiba, tapi direncanakan dengan sangat matang. Nggak ada ceritanya kelas yang isinya, ya lihat nanti aja deh. Kedua, strategi mengajar yang interaktif. Biar murid nggak cuma duduk, diam, dengerin. Ketiga, sistem manajemen kelas. Ini penting buat menciptakan lingkungan yang aman dan produktif. Dan terakhir nih, yang paling penting, refleksi profesional. Maksudnya, kemauan guru buat terus bertanya ke diri sendiri, oke, apa ya yang bisa saya perbaiki untuk besok? Inilah mesin yang sesungguhnya. Oke, jadi rahasianya cuma kerja keras dan strategi yang canggih aja dong. Eits, tunggu dulu. Ternyata, belum selesai. Itu baru lapisan tengahnya. Masih ada satu fondasi lagi yang jauh lebih dalam, yang menopang segalanya. Sekarang, kita akan menyelam sampai ke dasar. Ke bagian paling dalam dari gunung es ini, yang jadi penopang semua lapisan di atasnya. Bagian yang paling fundamental, tapi ironisnya, justru ini yang paling sering kita lupakan. Dan disinilah kita menemukan intinya. Fondasi yang paling dasar ini bukan lagi soal apa yang guru lakukan, tapi tentang siapa diri mereka. Udah bukan soal teknik, tapi soal karakter. Ini tentang nilai-nilai yang mereka pegang teguh dan cara mereka memandang dunia. Kualitas-kualitas kayak gini nih yang jadi fondasinya. Disiplin, konsisten, rendah hati, dan jujur. Kemampuan untuk menjadi teladan, jadi ada yang bisa dicontoh, bukan sekedar mengajar. Coba deh bayangin, seorang guru bisa aja punya strategi mengajar paling hebat di dunia. Tapi kalau dianya nggak konsisten atau nggak jujur, murid-murid itu pasti ngerasain loh. Hal-hal ini nggak bisa diajarkan di seminar sehari. Ini adalah karakter yang ditempa bertahun-tahun. Dan tanpa ini, semua teknik canggih tadi bakal terasa kosong dan rapuh. Kutipan ini pas banget buat menyimpulkannya. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah apa yang guru tahu atau apa yang ia lakukan, tapi siapa guru itu sebagai seorang pribadi. Dan sekarang kita bisa melihat gambaran utuhnya. Semuanya itu saling terhubung. Karakter yang kokoh di dasar menjadi landasan bagi praktik mengajar yang efektif di lapisan tengah. Dan praktik inilah yang akhirnya membuahkan hasil-hasil luar biasa yang kita lihat di permukaan. Kita nggak bisa cuma mau puncaknya aja tanpa peduli sama dasarnya. Semuanya itu satu kesatuan. Jadi, inilah pelajaran terpenting dari gunung es ini. Kita seringkali terlalu terobsesi dengan hasilnya aja. Nilai bagus, kelas yang tertib, peringkat. Padahal, pendidikan yang sejati, yang benar-benar bisa mengubah hidup seseorang, itu nggak dibangun dari kumpulan teknik jitu, melainkan dibangun di atas fondasi karakter yang kokoh. Jadi pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan, setelah melihat seluruh gunung es ini, gimana ya caranya kita bisa mulai lebih menghargai semua kerja keras tak terlihat yang dilakukan para pendidik setiap hari? Gimana kita bisa mendukung bukan hanya apa yang mereka lakukan, tapi juga siapa diri mereka sebagai manusia? Terima kasih sudah menyimak.